Baik, saya lanjutkan ya. Ini masih sejarah, masih kita jelajahi dulu asal-usul dan perkembangan konsepnya. Nah, ini boleh nanti teman-teman cari ya. Ini referensinya Syekh Sahal Al-Tustari, tafsir beliau yang tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalimat yang saya kutip antara lain ini, Muhammad yang secara harafiah artinya yang terpuji, diyakini sebagai perwujudan sempurna, cahaya azali yang juga merupakan sumber penciptaan alam semesta, termasuk para nabi dan seluruh keturunan manusia. Ia adalah manifestasi pengagungan sempurna atas zat Allah karena telah menyembah langsung di hadiratnya selama 1 juta tahun ketika masih berbentuk cahaya. Oh, berarti saya tadi keliru bilang ribuan. 1 juta tahun. Meskipun sebenarnya maknanya 1 juta tahun itu bisa kita maknai sangat lama. Ketika bala syahidna tadi. Meskipun eksistensi dan esensi Nur Muhammad bukan eksistensi dan esensi sejati. Kenapa tidak sejati? Karena dia sekedar cahaya yang diciptakan. Tetapi dia adalah cahaya Allah yang memancar darinya sebagaimana sinar dan kehangatan memancar dari matahari. Jadi kalau diibaratkan cahaya matahari, Allah itu mataharinya, cahaya itu Nur Muhammad. Cahayanya adalah Nur Muhammad. Jadi ini pakai ibaratnya Syekh Sahal Al-Tustari. Makanya ya beda. Cahaya matahari dengan matahari kan beda. Tapi dekat, sangat dekat. Bahkan nyambung. Nanti seluruh cahaya, seluruh terang di muka bumi ini yang muncul dari situ. Oke, ini tokoh kedua yang disambungkan dengan Nur Muhammad. Tokoh ketiga, muridnya Syekh Sahal antara lain Abu Mansur Al-Hallaj. Ini pernah kita bahas satu sesi khusus. Tokoh yang mungkin sangat teringat di pikiran teman-teman karena kontroversinya. Nah, pandangan Al-Tustari ini sangat berpengaruh nanti terhadap Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Jadi kata Al-Hallaj, ya Nur Muhammad itu makhluk pertama. Dialah Muhammad spiritual karena nanti ada Muhammad material, ya Nabi Muhammad itu. Dia adalah sumbernya semua makrifat. Dia adalah cahaya semua wujud. Jadi menurut Al-Hallaj ya, Muhammad itu punya 2 hakikat. Yang pertama hakikat cahaya. Kemudian yang kedua hakikatnya sebagai manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Sebagai cahaya ya Muhammad adalah di atas semua ciptaan. Dia sebelum semua ciptaan, tapi sebagai nabi beliau yang terakhir. Jadi ini di antara penjelasannya Al-Hallaj. Nah, yang menarik dari Al-Hallaj nanti yang berhubungan dengan gagasan kontroversial tentang takhallul. Jadi Nur Muhammad ini yang cahaya Tuhan ini hakikatnya adalah tajallinya Allah. Tajalli Allah itu ketika Allah menampakkan kehadirannya. Ketika Allah memanifestasikan keberadaannya melalui ciptaannya. Berarti Nur Muhammad tadi yaitu tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna.
Berarti apa? Orang yang mendapat Nur Muhammad ini, dia akan punya karakter ketuhanan. Karena karakternya Nur Muhammad ini yang paling mirip dalam tanda petik ya dengan Allah, dengan Tuhan. Karena dia tajallinya Allah yang paling utama, yang paling dekat, yang paling pertama. Dan itu dikutip, boleh teman-teman baca kitab Tawasin bab pertama, itu ada kalimat begini: cahaya-cahaya kenabian terpancar dari cahayanya, dan cahaya mereka berasal dari cahayanya. Tidak ada cahaya di antara cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang dan lebih terang serta azali selain cahaya pemilik kemuliaan ini. Ini pembukaannya bab 1 kitab Tawasin. Mungkin kalian tidak paham maksudnya, kalian baca saja bolak-balik, nanti paham sendiri. Kalau masih belum paham berarti memang makomnya belum nyampe. Itu kalimatnya berentetan cahaya. Oke ya, jadi intinya Nur Muhammad itu tajallinya Tuhan, yang dia ini bisa diperoleh oleh siapa saja. Dan manifestasi paling sempurnanya ya Rasulullah. Orang siapa saja tadi yang mencapai Nur Muhammad, ya kalau para nabi otomatis ya, adalah para wali. Jadi para wali itu orang yang mampu mencapai cahayanya Allah. Nah, ini nanti melahirkan beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj. Termasuk tajalli tadi, ketika dimaknai secara verbal, literal, itu seolah-olah Allah hadir menyatu dalam dirinya manusia. Kemudian orang yang dapat Nur Muhammad ini, para wali ini, kemudian berarti dia bisa punya syariat sendiri karena levelnya sudah kayak Nabi dan lain sebagainya. Ada beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj. Jadi ini agak lebih ekstrim dibandingkan tadi Syekh Sahal Al-Tustari. Kita lanjutkan. Nah, lanjut kemudian gagasan ini diperdalam lebih sophisticated, lebih detail oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Nah, kalau teman-teman nanti membaca Futuhat, itu kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu sebenarnya ya salah satu nama. Kalau di situ disebut 22 nama. Ada hakikat Muhammadiyah, Ruh Muhammad, Khalifah, akal pertama, dan lain sebagainya. Nanti lewat Ibnu Arabi ini ada sedikit penjelasan kenapa kok disebut Ruh Muhammad. Teman-teman mungkin masih ingat ada ayat yang ketika Allah sudah menciptakan secara sempurna, fanafakha fihi min ruhi, kata Allah, maka aku tiupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Ini kalau ditafsir pandangannya Ibnu Arabi, fanafakha fihi min ruhi, ruhi itu ruh Muhammad itu ya Nur Muhammad itu. Jadi bukan Allah sendiri yang ruhnya masuk dalam diri manusia, tapi yang disebut ruhi di situ itu ya Nur Muhammad itu. Jadi untuk menghindari tadi ya persatuan takhallul gaya Al-Hallaj. Jadi yang ada dalam diri kita itu bukan Allah, tapi Nur Muhammad, ciptaan Allah, cahaya ilahi, ruhnya Allah. Jadi ruhnya Allah itu Nur Muhammad yang dimasukkan dalam diri kita. Inilah yang harus kita cari, karena ini yang hakikat hidup kita yang sejati itu ya cahaya itu. Kalau kita ingin jadi manusia sejati sesuai fungsi dan tujuan penciptaan kita, kita harus menemukan Nur Muhammad itu dalam diri kita.